meresmikan dan menggugurkan perkawinan mereka menurut tata cara gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan pada kedua mempelai ini. Atas kesediaan Romo kami haturkan limpah terima kasih. Dengan gembira saya atas nama gereja menerima kedua mempelai serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkat-Nya. cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi. Simon dan Diana yang berbahagia, Bapak dan Mama saksi, orang tua, keluarga, ibu bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bersama kedua saudara kita, Simon dan Diana, yang hari ini memohon restu dari Tuhan untuk mengukuhkan janji setia mereka sebagai suami istri. Bergandengan tangan menuju altar Tuhan, itulah yang telah dilakukan oleh kedua saudara kita. Memang tidak mudah hidup perkawinan pada zaman ini. Ada begitu banyak hal yang akan dilewati oleh kedua saudara kita. Bahkan kita dihadapkan dengan satu situasi, terutama di negara kita, yang seolah-olah melegalkan yang namanya perceraian. Orang Indonesia itu dicuci otak lewat saluran televisi bahwa cerai itu benar. Cerai itu baik. Kalau tidak cerai, tidak gaul. Di tengah situasi seperti itu, perkawinan Katolik menjadi sebuah pertanyaan. Apakah perkawinan tak terceraikan itu masih langgeng dalam dunia zaman sekarang?
Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 1 sampai dengan 8. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Dengar di sana di waktu dulu kala tentang cinta dan kasih Tuhan. Sabdamu ya Tuhanku, perintah malam gelap, membimbing dan menuntun hidupku. Mari kita berdiri untuk mendengarkan. Pengasih dan penyayang, Engkau telah menitipkan anak-anak ini kepada kami sebagai buah cinta perkawinan kami. Kami telah melahirkan, menjaga dan memelihara mereka hingga menjadi dewasa. Dan kini di hadapan-Mu kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau tetap menyertai mereka dalam hidup perkawinan mereka. Semoga mereka tetap setia satu sama lain di bawah naungan kasih dan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Buatkan saling dan sembari kita pagi. Tuhan telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik dan mengukuhkannya dalam sakramen perkawinan. Keputusan ini berdasarkan kemauan dan kehendak bebas kami berdua. Saudara berdua kini hendak meresmikan perkawinan di hadapan pejabat gereja, keluarga dan seluruh umat beriman. Semoga Tuhan memberkati dan meneguhkan saudara berdua agar sanggup saling mencintai dengan setia dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai suami istri. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Mama saksi keikhlasan kedua mempelai untuk menikah. Para saksi yang terhormat, apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini? Dan apakah tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai.
Simon dan Diana yang berbahagia. Sesudah berkenalan satu sama lain, sesudah saudara-saudari mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, sesudah saudara-saudari kurang lebih memahami kepribadian masing-masing dengan segi baik dan kurang baik, sesudah saudara-saudari menjadi yakin akan kemampuan saling membahagiakan, dan sesudah saudara-saudari dibimbing oleh gereja menuju sakramen perkawinan, maka kami minta agar saudara-saudari masing-masing menyatakan maksud dan isi hati saudara-saudari dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi, orang tua, serta umat sekalian yang hadir di sini. Saya persilakan saudara-saudari masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah. Imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Simon Batu Pationa, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Diana Yani Ariswati Falo yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya Diana Yani Ariswati Falo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Simon Batu Pationa yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Diana, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diana, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Simon, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sehingga rahmat dan kebaikan-Mu bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga di dalam menghayati hidup yang baru, mereka tidak terdampar dalam kesusahan, melainkan senantiasa Kau perkokoh dengan iman, harapan dan cinta yang Kau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh mengembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua Ku bawa
bersama persembahan roti dan anggur ini kita mohon rahmat, kasih, kebahagiaan bagi kedua saudara kita Simon dan Diana, juga bagi keluarga, agar kasih dan kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam perjalanan hidupnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dengan kekuatan kuasamu, Engkau menciptakan manusia menurut citramu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesuburan. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal dan tidak dihanyutkan oleh air bah. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri hidup yang baik, dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai sertamu. Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kita
3036 bertempat di Soe TTS. Surat perkawinan saya yang bertanda tangan di bawah ini menyaksikan bahwa Simon Batu Pationa, anak laki-laki dari Paulus Kia dan Elizabeth Doren, sudah kawin menurut upacara gereja Katolik dengan Diana Yani Ariswati Falo, anak wanita dari Nimrod Falo dan Taroci Bendelina Takaet, tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Kapela Santo Vincentius Nonohonis. Saksi Bernardus Demon Atawolo Maria Tuto, imam yang memberkati RD Blasius Ujan, disahkan di Soe pada tanggal 8 September 2020, yang memberikan salinan ini RD Alosius Lake, pastor paroki. Saksi